Episode dibuka setelah Ivan menyelamatkan dan menghabisi para kelinci iblis. Li Wei cukup terkesan kepada Ivan. Ia juga bertanya tentang benda yang digunakan Ivan. Apakah itu benda sihir? Soalnya dia tak pernah melihatnya. Shinju tahu kalau itu adalah Heavenly Sunflower. Itu merupakan harta kuno yang sudah hilang sejak zaman dulu. Ivan berkata sebelumnya mereka bilang ingin menyiapkan senjata yang bersinar. Nah, ini adalah persiapan yang disiapkan oleh Ivan. Shinju cukup terkesan dengan Heavenly Sunflower milik Ivan. Karena benda itu bisa memusnahkan banyak makhluk iblis dengan cahayanya yang terang seperti matahari. Menurut Shinju, dengan benda itu membersihkan jurang iblis abadi tidak akan menjadi masalah. Ivan tanpa ragu memberikan Heavenly Sunflower itu kepada mereka bertiga. Ia juga meminta mereka mencari cara untuk menyembuhkan luka mereka. Kemudian pergi pulang dengan selamat. Ia berjanji setelah menyelesaikan urusannya, ia nanti akan menyusul mereka. Mereka bertiga yang diberi Ivan Heavenly Sunflower hanya bisa terdiam dan melunggu. Karena benda seberharga ini diberikan kepada mereka tanpa ragu. Bagi Ivan, benda itu tidak ada apa-apanya dibandingkan persahabatan yang tetap setia. Meskipun nyawa taruhannya dan tidak mengkhianati teman, itulah yang paling berharga daripada segalanya. Mendengar itu Li Wei cukup terharu, sedangkan Tie memberikan semangat kepada Ivan dan memintanya untuk selalu berhati-hati. Ivan pun berjalan pergi dan berjanji kepada mereka bahwa dia akan menghabisi para binatang itu. Dia juga berkata, siapapun yang membantuku, aku akan balas berkali-kali lipat. Sedangkan siapapun yang menyakitiku, akan kubalas dendam. Dan kita pun balik lagi ke situasi yang sekarang. Ivan berkata kepada para tetua bahwa itu semua adalah seluruh kebenarannya. Tetua gendut bertanya kebenarannya kepada mereka bertiga. Dan mereka bertiga bersaksi bahwa Wang dan juga Gao lah yang pertama kali menjebak Ivan. Dengan menatap ke arah Gao, Ivan bertanya kepadanya, Gao Yang, bukankah kamu bilang kamu melihat aku menghabisi Li Wei dan yang lainnya? Tapi kenapa sekarang mereka berdiri tepat di depanmu? Tetua gendut cukup marah kepada Gao. Ia meminta Gao untuk mengakui tindakannya yang sebenarnya. Dan dengan ketakutan, Gao mengakui kesalahannya. Ia meminta ampun kepada para tetua. Ia juga berkata bahwa dia tak bergerak sendiri. Tapi, telas. Tetua wanita itu langsung menghabisi Gao. Bagi tetua wanita itu, Gao penuh dengan dosa yang tak terampuni. Atas nama Aula Penegak, dia menghukum Metong Gao di tempat. Ia berharap ini akan menjadi pelajaran bagi yang lain. Menurut Ivan, tindakan yang dilakukan tetua itu terlalu terburu-buru. Ia merasa ada yang mencurigakan mengenai dia. Dan ya, tetua itu berkata pada Ivan bahwa Ivan tak sepenuhnya lepas dari kesalahannya. Ia bertanya pada Ivan, apa dia punya bukti kalau Wang menjebak Ivan? Bahkan apabila Ivan punya, seharusnya dia menahan diri dan melaporkan ke Aula Penegak. Biarkan aturan sekte yang menghukum Wang, bukan Ivan yang mengambil keadilan sendiri. Seorang praktisi harus bersabar. Jika tidak bisa, hati penuh dengan setan. Jadi, apa gunanya berlatih? Menurutnya, hukuman menahan diri selama 10 tahun itu tidak berlebihan. Mendengar itu, rekan Ivan tidak terima dengan keputusan tetua. Ivan masih bersikap tenang dan berkata, tetua benar-benar ahli memutuskan kasus ya. Tetapi, tetua, jika aku menyerahkan harta sihir, bagaimana hukuman itu? Tetua itu mempertanyakan maksud dari perkataan Ivan. Dan Ivan pun menunjukkan Heavenly Sunflower. Lalu berkata, aku ingat, apabila seseorang yang menyerahkan harta surgawi untuk tanah suci, dia bisa bebas dari hukuman. Jadi dia bisa menyerahkan obat kuno ini. Tetua gendut itu sangat terkejut karena Ivan memiliki harta seperti itu. Menurut tetua wanita, memang benda itu sangatlah berharga. Tapi nyawa juga tak ternilai harganya. Tapi Ivan langsung mengeluarkan 10 batang Heavenly Sunflower. Terkaget-kaget dah itu tetua gendut dan Jagot. Tapi tetap saja nyawa adalah yang terpenting. Lalu bagaimana kalau 20 batang? Makin cemas dah tuh para tetua. Tak berdiri dengan itu saja, Ivan langsung menambahkan lagi menjadi 30 batang. Makin bingung datu para tetua dengan Heavenly Sunflower sebanyak itu. Menurut tetua gendut, itu bisa dibuat membeli sekitar 20 kota. Sedangkan tetua wanita ini kena mental melihat jumlah harta obat kuno sebanyak itu. Ia bertanya dari mana Ivan mendapatkannya. Ivan beralasan bahwa dia tak sengaja terjatuh ke tebing dan menemukannya tanpa sengaja. Tetua gendut cukup bingung dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Melihat mereka ragu, Ivan pun berkata, tampaknya para tetua tidak tertarik dengan ini ya. Sayang sekali.
semua obat kuno ini harus terkubur bersamaku. Ivan juga kemudian mengeluarkan banyak sekali material yang ia dapatkan dari menghabisi para iblis di jurang iblis abadi. Masih dengan sikap mencoba menyuap para tetua, Ivan berkata cukup sayang sekali pada dirinya juga ingin menyerahkan semua ini untuk ditukarkan menjadi koin kontribusi di Dewan Sekte. Tapi karena dirinya akan dihukum, semua ini akan terkubur bersamaku. Tetua Jaegon memperingati tetua gendut yang bernama Lao Hong itu untuk mengambil semua harta itu. Apabila semuanya dihancurkan, itu akan menjadi kerugian besar bagi Tanah Suci. Menurutnya, Ivan ini telah membuat pencapaian besar dengan menemukan 30 batang Heavenly Sunflower untuk Tanah Suci. Lao Hong juga berujar, dalam pertempuran di Beteng Iblis Hoyun, pasukan sekte lainnya hampir hancur, tetapi tabak batu jiwa di bawah tanah berhasil direbut oleh sekte 5 elemen. Jadi, itu merupakan pencapaian yang besar. Jika mereka hitung, Ivan telah memberikan 3 jasa besar untuk Tanah Suci. Apabila mereka masih menghukum Ivan, itu pasti akan membuat para murid luar lainnya merasa kecewa. Menurut Tetua Jenggot, Ivan tak hanya tidak layak untuk dihukum, tapi dia juga harus diberi penghargaan dengan kesaksian Liu Wei dan yang lainnya. Menurut Lao Hong, Wang memang layak untuk mendapatkan hukuman kematian. Selain itu, apabila Ivan menyerahkan harta itu, status Tanah Suci mereka akan meningkat di mata sekte-sekte lain. Ia pun meminta pendapat kepada tetua wanita yang bernama Long itu. Karena mereka berdua sudah membuat keputusan, jadi Long pun mengikuti apa yang mereka mau. Karena semua jasa Ivan pun dibebaskan dari hukuman. Selain itu, Ivan akan mendapatkan 3 pil Chengyun dan 50.000 batu roh. Para kelompok Ivan cukup senang dengan semua itu. Ivan juga sangat berterima kasih kepada para tetua. Tapi dia juga ada satu permohonan yang dia ajukan. Lao Hong bertanya apa yang Ivan mau. Sedangkan Long yang mendengarkan itu cukup kesal. Karena baginya Ivan sangat serakah. Apabila ini terus terjadi, ini akan menjadi contoh untuk semua murid. Jadi kedepannya akan ada lebih banyak orang yang menggunakan harta untuk berbuat kejahatan tanpa takut. Tapi yang tak mereka sangka ternyata Ivan malah secara sukarela meminta izin kepada para tetua untuk menjalankan hukuman meditasi di tebing Guizhou selama 3 bulan. Apa? Ya, itu adalah kata yang diucapkan oleh semua orang yang ada di situ. Aku tentu tahu. Tapi, apa yang dikatakan tetua penegak tadi benar. Dalam kasus Wang Teng, aku tidak mengikuti aturan dari aula penegak. Yang berarti, aku melanggar aturan sekte. Aku menghukum diriku sendiri selama 3 bulan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tanah Suci. Lao Hong cukup terkesan dengan Ivan. Ia mengakui kesalahannya dan memperbaikinya, menunjukkan hati yang terbuka. Ia berpikir ternyata keputusan mereka tidak salah. Menurut Tetua Jaegot, dengan hati yang luar biasa yang Ivan miliki, ia yakin Ivan kelak akan menjadi orang yang hebat di masa depan. Dua tetua itu mempertanyakan pendapat dari Tetua Long. Dengan gemetar, Long pun membenarkan perkataan mereka berdua. Sedangkan Ivan yang tahu para tetua berpikir, dia mengaku dan memperbaiki kesalahan. Ia menganggap itu sangatlah lucu. Karena jika diberi kesempatan lagi, ia akan tetap menghabisi uang 1000 kali, bahkan 1 juta kali. Alasan dia meminta hukuman meditasi hanyalah karena dia tahu di Tanah Suci ini dipenuhi dengan orang-orang yang bermacam-macam. Ia membawa banyak harta langka dan khawatir akan menarik perhatian orang yang jahat. Selain itu, meminta hukuman sendiri memiliki 3 keuntungan. Pertama, bisa menempatkan perhatian dan penghargaan dari para tetua di Tanah Suci. Kedua, tebing Guizhou adalah tempat terpencil yang bisa menjadi tempat untuk berlatih tanpa adanya gangguan. Ketiga, Ivan bisa menyelidiki mata-mata Tanah Suci dengan diam-diam dan menangkap pelaku sebenarnya. Dengan semua itu dan dengan kesadaran Ivan sendiri, Long pun akan memberikan hukuman kepada Ivan berupa meditasi di tebing Guizhou selama 3 bulan. Para murid yang bertugas untuk membawa tersangka hukuman menuntun Ivan untuk pergi menjalankan hukuman. Sedangkan Liu Wei cukup khawatir dengan Ivan. Tapi Ivan menenangkan Liu Wei. Ia akan memanfaatkan waktu itu untuk beristirahat dan berlatih di tempat itu. Mungkin saja dia akan mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Ia juga meminta yang lainnya untuk terus berlatih. Mereka bertiga berjanji akan berlatih dengan giat. Beralih ke aula Tetua Long. Di situ terdengar ada suara teriakan yang terkejut. Mengetahui hukuman Ivan diubah menjadi meditasi 3 bulan di tebing Guizhou. Ya, suara itu adalah suara Meng. Di sini juga kita baru tahu apabila Long merupakan guru dari Meng. Pantas saja pada saat di persidangan dia cukup kontra sama Ivan.
Meng menganggap gurunya sudah gila karena Yifan yang telah menghabisi kakaknya di depan umum hanya diberi hukuman meditasi selama 3 bulan. Padahal gurunya sudah berjanji Yifan akan mendapatkan hukuman metong. Anak bodoh. Siapa yang menyangka anak ini memiliki keberuntungan terus-menerus memberikan 3 jasa besar untuk tanah suci. Jika aku tidak cepat menangkap Gaoyang, kamu pikir kamu masih akan bisa baik-baik saja di sini? Meng di sini hanya bisa mengumpat kesal kepada Yifan. Ia rasa Yifan selalu mendapatkan keberuntungan. Long juga mengingatkan Meng untuk diam. Soalnya, apabila ada masalah lagi, tidak ada yang akan menolong Meng. Meng sangat muak dengan Yifan. Ia yakin keluarga Wang mereka tak akan pernah berhenti sampai mereka berhasil membalas dendam. Waktu pun berjalan begitu cepat. Hingga sekarang, 1 bulan sudah berlalu. Setelah semua keributan kemarin, di tebing Guizhou, Liu Wei dan 2 lainnya ingin pergi menjenguk Yifan. Di situ, Xinyu memohon kepada penjaga tempat itu untuk mengizinkan mereka masuk sebentar saja. Setelah itu mereka akan segera pergi. Tapi, penjaga itu tak mengizinkan mereka masuk karena di tebing Guizhou adalah tempat para orang yang melakukan dosa besar. Jadi, apabila mereka masuk dan terjadi apa-apa, mereka tak bisa bertanggung jawab. Mereka pun meminta kelompok Liu Wei untuk kembali saja. Karena tak ada pilihan lain, dia pun mengajak Xinyu untuk pulang saja. 1 bulan sudah berlalu. Liu Wei tidak tahu apa Yifan masih bisa bertahan di tempat itu. Xinyu tahu apabila di tebing setan, pada siang hari panasnya sangat menyengat. Sedangkan saat malam hari, berubah menjadi beku. Bahkan anginnya menusuk tulang. Ia berpikir, pasti Yifan di sana tubuhnya lemas dan sangat tersiksa. Liu Wei juga menimpali apabila di sana juga sangat sulit mendapatkan makanan. Terlebih lagi, Yifan harus berteman dengan ular, serangga, dan tikus. Membayangkan semua itu, mereka bertiga sangat tak tega dan menangis kencang. Sementara itu di bumi, nampak di situ orang yang tengah dikhawatirkan malah lagi santai nonton film sambil makan popcorn. Wadah. Bahkan perutnya saja sampai tak terbendung seperti Liu Wei. Asem, temannya lagi khawatir, malah orangnya lagi asik makan dan bersantai. Karena mereka tak bisa bertemu dengan Yifan, mereka bertiga pun memutuskan untuk kembali. Tapi di situ ternyata ada Yang Ling. Ternyata dia juga sangat khawatir dengan kondisi Yifan. 2 bulan pun sudah terlewati. Dengan ini juga Yifan akhirnya keluar dari tebing itu. Seseorang yang ada di situ meminta Yifan untuk berubah dan berbuat baik. Para kelompok Yifan juga sudah menunggu Yifan. Tapi setelah melihat Yifan dengan dekat, mereka sangat terkejut. Mereka sangat terkejut karena menyaksikan fisik Yifan yang sekarang. Ya, nampak terlihat jelas Yifan sekarang gagah dan berotot. Singkatnya, mereka pun sekarang sudah berada di rumah Yifan. Sebagai perayaan kebebasan Yifan, mereka pun merayakan dengan minum-minum sampai teler. Tie memuji Yifan yang sangat luar biasa. Ia pikir Yifan di sana makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Tapi ternyata Yifan malah jadi lebih kuat. Xinyu juga menimpali apabila Liu Wei ingin memamerkan pencapaian besarnya. Tapi ternyata Yifan malah lebih bekerja keras dari dia. Dengan malu Liu Wei meminta Xinyu untuk tidak membahas itu karena dia malu. Selain itu juga ia menyindir soal mereka berdua yang katanya ingin cepat-cepat naik level. Makanya mereka berdua memutuskan untuk jadi pasangan kultivasi. Yifan yang tidak mengerti dengan maksud pasangan kultivasi, ia bertanya apa maksudnya. Dan dia pun menjelaskan bahwa di dalam kultivasi mereka ada istilah harta, pasangan, metode, dan tempat. Dan pasangan itu urutan kedua. Juga cara untuk meningkatkan kekuatan. Jadi apabila 2 orang bisa kultivasi bersama, mereka bisa mendapatkan kekuatan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, bisa saling belajar teknik satu sama lain, membuat kecepatan kultivasi menjadi cepat. Liu Wei di situ nyeletuk dengan berkata, kenapa sih dibuat rumit? Intinya, itu adalah kultivasi kan. Ya, dia tidak bisa melanjutkan apa yang ia bicarakan, karena mulutnya langsung disumbal makanan oleh Xinyu. Yifan yang tidak tahu maksud dari istilah kultivasi bersama, dan tidak mendengarkan perkataan akhir Liu Wei. Ia menganggap itu adalah cara yang bagus untuk ningkatin kekuatan. Dengan muka yang memerah, Xinyu berkata kepada Yifan, dengan kekuatan Yifan, dia tidak perlu pakai cara-cara seperti itu. Menurutnya, Yifan bisa mengikuti turnamen seni bela diri gerbang luar. Yifan yang tidak tahu dengan turnamen itu pun bertanya, dan dia pun menjelaskan, itu acara tahunan di tempat suci buat menghadiahkan murid gerbang luar. Katanya hadiahnya sangat besar. Banyak murid gerbang luar yang cepat-cepat menembus tingkatan kekuatan saat bertanding.
Mendengar itu, Ivan cukup tertarik untuk mengikutinya. Tapi sebelum itu, dia ada urusan yang harus diselesaikan. Kini kita pun menuju ke balai urusan. Setelah kembali dari jurang iblis abadi, Ivan langsung dikurung di tebing Guizhou dan belum sempat mengurus barang-barang yang ia dapatkan. Ivan pun masuk ke dalam balai urusan untuk menyerahkan semua material yang ia dapatkan dari jurang iblis abadi. Dengan malas, tetua itu meminta Ivan untuk menaruh di meja saja. Tetua itu berpikir mesti Ivan cuma membawa material biasa karena dia cuma murid luar. Ivan di situ berkata, apabila barangnya lumayan banyak, ia tidak tahu bisa ditukar berapa banyak poin kontribusi. Tetua itu meminta Ivan untuk mengeluarkannya saja terlebih dahulu. Dan galung, langsung melongo tak percaya dia melihat tadu yaksa yang berjumlah 800. Tak hanya itu saja, Ivan juga mengeluarkan 1000 botol susu binatang roh dan 10.000 lembar kulit beruang iblis. Asem, apa-apaan ini batin tetua itu? Ivan juga bertanya berapa banyakkah dia bisa mendapatkan poin kontribusi. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan besok lagi. Oke, udah ngantuk banget ini juga aku. Gak kuat. Seperti biasanya, saya mohon maaf apabila ada kata atau penyebutan nama yang tidak jelas. Saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.